Tabeah Tou Minhasa. Sebuah video yang ditayangkan di YouTube menampilkan aksi pemerintah di Kecamatan Tengah beserta aparat dan beberapa anggota masyarakat melakukan pembongkaran dan pembakaran sebuah tempat yang mereka sebut tempat pertapaan. Dan juga disebutkan bahwa tempat itu sering dipakai oleh orang-orang tertentu sebagai tempat ritual. Satu hal yang menarik perhatian saya, apa yang ditulis dalam video itu adalah alasan dari pembongkaran tempat itu. Disebutkan bahwa tempat itu sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan ritual yang kemudian dikaitkan dengan kata sesat, bahwa mereka ingin mengatakan tempat itu dibongkar karena sering dipakai oleh orang-orang tertentu sebagai tempat pelaksanaan ritual yang sesat. Nah, kali ini Tou Minhasa saya akan membahas tentang yang sesat dalam masyarakat beragama kita. Yang sesat hadir dalam wacana publik masyarakat kita. Dari sekedar perbedaan doktrin, ajaran, dan interpretasi, yang sesat kemudian menjadi perbedaan secara moral, religius, dan martabat. Mereka yang sesat kemudian baik secara keagamaan, politik maupun wacana adalah mereka yang harus disingkirkan. Bahkan di tempat-tempat tertentu pun dengan cara dibunuh. Padahal ini hanya soal siapa yang menyebut yang sesat terhadap siapa dan apa tujuan atau maksud dari stigma itu. Sebelum kejadian di Tengah beberapa tahun lalu, hal yang serupa juga terjadi di Tomohon, tempat yang biasa dijadikan oleh kelompok-kelompok adat untuk melakukan ritual dibongkar. Dan sebelumnya, beberapa puluh tahun lalu, kira-kira tahun 1999, media di daerah ini melaporkan secara berturut-turut beberapa bulan, disebutkan bahwa ada aliran Kristen sesat di Sulawesi Utara. Nah, berikut ini beberapa pendapat saya mengenai stigma sesat atau hal yang sesat sebagai wacana atau bahkan propaganda dalam masyarakat beragama kita. Pertama, soal yang sesat, yaitu aliran sesat, ajaran sesat, penyesat, orang atau kelompok yang sesat dalam kehidupan keagamaan terkait dengan fenomena pluralisasi dalam agama. Itu bisa kita lihat dalam sejarah agama Kristen dan Islam di masa-masa awal atau dalam perkembangan beberapa abad setelah kelahirannya. Yang sesat terutama menunjuk pada fenomena perbedaan, yang sebenarnya itu bagian dari dinamika atau perkembangan suatu agama. Interpretasi terhadap kitab suci, kehidupan tokoh suci, tradisi, dan sejarah adalah lazim jika memunculkan beragam pendapat. Apakah masih ada agama sekarang ini yang benar-benar murni dalam pengertian sesuai dengan yang asli atau yang awal, atau sesuai dengan apa yang tercantum dalam kitab suci? Saya kira tidak ada. Konteks geografis dan demografis terkait dengan penyebaran dan perkembangan agama-agama tersebut pasti akan memunculkan perubahan dan perkembangan serta pluralisasi. Sebenarnya perbedaan adalah soal biasa, dan itu sudah mulai terjadi sejak kelahiran agama-agama itu sendiri. Kedua, penghakiman terhadap kelompok tertentu sebagai yang sesat sangat terkait dengan politik institusi keagamaan. Semua kelompok agama berusaha menjaga kemurnian ajaran agamanya. Kecenderungan itulah yang kemudian memunculkan interpretasi untuk mencari legitimasi mengenai ajaran yang paling benar. Namun, karena perkembangan agama sangat tidak bisa dipisahkan dengan konteks, maka adalah sebuah kewajaran jika muncul interpretasi yang berbeda-beda. Soalnya, dalam agama-agama selalu ada kelompok yang merasa paling benar atau yang merasa paling asli. Kecenderungan ini memunculkan arogansi, dominasi, dan rasa berkuasa. Kelompok inilah yang merasa paling punya kuasa untuk menentukan hasil interpretasi. Maka, stigma sesat sebenarnya muncul dari kelompok agama yang dominan, terutama dari para elitnya. Karena bagaimanapun, ketika melembaga, setiap kelompok agama harus memiliki apa yang disebut sebagai bahasa politik kekuasaan. Jadi, stigma sesat sangat berhubungan erat dengan kekuasaan dalam lembaga agama. Kekuasaan apapun itu cenderung hegemonik dan meminggirkan serta diskriminatif. Ketiga,
Dalam kasus Indonesia, hal yang dulunya adalah urusan keagamaan di internal agama masing-masing, dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS garis 1965, maka hal menentukan sebuah kelompok di dalam agamanya sesat atau tidak kemudian menjadi urusan negara. Meski pasal 1 dalam undang-undang tersebut tidak secara gamblang menyebut hal aliran sesat, tapi ia kemudian diinterpretasi oleh kelompok agama yang dominan untuk menjadi dasar hukum menjerat kelompok yang menurut mereka sebagai yang sesat. Keempat, media tampaknya juga berperan dalam mensosialisasikan mengenai stigma yang sesat itu. Media yang sebenarnya independen, tapi karena ia hadir dan bersinggungan dengan agama, dalam hal lingkungan sosial yang kuat dengan agama, dan juga persinggungannya dengan kekuasaan. Jadilah, wacana media adalah wacana yang sangat dipengaruhi oleh agama dan kekuasaan. Sejatinya sebagai sebuah praktek jurnalisme, media harus hati-hati untuk menyebut sebuah kelompok yang meski oleh agama disebut aliran sesat, namun karena jurnalisme itu bukan agama, maka bahasa yang digunakan mestinya bahasa jurnalistik. Dampak yang sering timbul dari pemberitaan yang tidak independen tersebut justru keresahan yang muncul dalam masyarakat. Tak berlebihan bila disebut bahwa model pemberitaan media tersebut justru dapat memperuncing persoalan inter dan antar umat beragama dengan masyarakat dan negara. Jika begitu, yang sesat sebenarnya adalah objek bagi yang mayoritas dan dominan dari segi pengaruh wacana dan kekuasaan. Namun juga, ketika yang sesat masih sering digunakan secara serampangan, baik oleh agama, negara maupun media, maka ini menunjukkan fenomena dari masyarakat yang fobia dengan pluralitas. Selain bahwa patut dicurigai, politik kontrol agama oleh negara menyiratkan usaha penyeragaman sistem nilai dan ideologi. Ironis, ketika yang asli, misalnya ritual adat agama tua atau situs budaya masyarakat lokal yang lebih dulu ada dibanding agama-agama impor, justru disebut sebagai yang sesat. Sementara standar kriteria itu berasal dari agama-agama yang bukan asli dari tempat itu, yaitu datang dari tempat yang jauh di seberang sana, dan mengatakan masyarakat setempat itu sebagai yang sesat karena perbedaan dalam hal ritual dan pemahaman keagamaan. Demikian saya, Denny Pinontoan. Salam.